Halo guys, kita kembali lagi ya. Kita sekarang di sesi keenam. Bukan sesi, pertemuan keenam. Berarti ini adalah pertemuan terakhir untuk kalian yang hanya ambil basic gitu ya. Kalau yang kalian ambil premium ya berarti kalian akan lanjut lagi sampai pertemuan ke-12 gitu ya. Oke, jadi kemarin kita udah belajar apa aja? Kita udah belajar balok, pelat. Nah, hari ini kita akan belajar kolom ya. Kita hari ini akan belajar kolom. Sebentar tak share screen dulu ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kolom ya. Jadi dua sesi ya. Sesi pertama sekarang adalah desain kolom uni aksial. Jadi kita akan belajar tentang diagram interaksi dan sebagainya macamnya. Nanti yang sesi kedua itu akan tentang kolom biaksial ya. Dan ini juga masih gue mengingatkan bahwa balok, kolom, dan pelat yang kita bahas ini adalah untuk gravity saja ya. Kalau balok tahan gempa nanti di premium, kolom tahan gempa juga di premium. Nah, pelat kalau tahan gempa itu kita sebut dengan nama diafragma dan itu belum tercakup di kita gitu ya. Karena diafragma itu analisis yang cukup kompleks dan tidak wajib sebenarnya untuk struktur ya. Let's say kita bilang kalau high-rise building baru mungkin diminta oleh TABG di sidang gitu ya. Tapi secara umum itu tidak terlalu aplikatif sih gitu ya. Oke, jadi di sesi kali ini itu kita akan bahas cukup banyak ya. Jadi kita akan membahas tentang pradimensi kolom. Ya, terus kita akan coba untuk melakukan perhitungan diagram interaksi secara manual untuk berbagai macam kondisi, mulai dari pure compression, tekan murni, penampang akan tertarik, mulai tertarik, seimbang, tertarik, lentur, sampai semua kondisi yang diperlukan untuk diagram interaksi itu akan kita hitung secara manual, dan pada akhirnya nanti akan kita displaykan bentuk diagram interaksinya, gitu ya. Oke, yang pertama, pradimensi kolom ya. Jadi mungkin di SNI sendiri itu nggak ada gitu ya guideline untuk melakukan pradimensi dari kolom gitu. Jadi SNI pun nggak memberikan. Jadi ini adalah pradimensi yang gua buat gitu ya. Sebenarnya sih cara ini bukan diciptakan oleh gua, tapi angka rasionya sehingga bisa dapat 18 itu 18 inersia balok itu pakai judgement gua gitu. Makanya gua sebut masih created by William Suparjo gitu ya. Jadi pradimensi ini itu pada dasarnya adalah perbandingan inersia balok terhadap inersia kolom gitu ya. Ini rumusnya ini sebenarnya dapat dari inersia balok dibandingin sama inersia kolom. Tinggal inersia kolom ini mau berapa kali inersia balok? Dua kali kah? Satu setengah kah? Berapa? Gua agak lupa. 18 itu gua dapat dari satu setengah atau dua. Lupa ya pas bikinnya itu. Gitu. Jadi kalian kalau pakai rumus ini gitu ya, secara kekakuan itu kolom sudah pasti sekian kali lebih kaku dari balok gitu. Ya. Nah, ini juga rumus ini itu mengasumsikan bahwa kolom kalian itu let's say kita bilang adalah suatu kolom yang persegi gitu ya. Barang mana kalian kolom yang persegi panjang ya bisa dilakukan pendekatan. Berarti ini kan luasnya 16.000 ya. 164 kayak 416 0000 160.000 milimeter persegi ya. Ya tinggal dicari luas persegi panjang yang kurang lebih luasnya segini gitu. Lagi-lagi cara itu emang bener kok gitu ya secara pendekatan kayak gitu ya tentunya gua menekankan sekali lagi bahwa yang namanya pradimensi entah itu di balok, kolom, pelat, pokoknya semua yang judulnya pradimensi itu tidak ada rumus yang benar, tidak ada rumus yang salah gitu ya. Semua rumus benar namanya pradimensi itu kita nebak kok. Gitu ya nebak. Yang penting ada angka dimensi awalnya saja gitu. Tujuannya itu ya. Yang penting ada angka dimensi awalnya saja. Masalah dia kurang atau kelebihan, nah itu nanti adalah sifatnya iteratif gitu. Makanya desain itu kalau baru-baru mulai itu mungkin tidak sekali jalan selesai gitu. Tapi seiring berjalannya pengalaman kalian itu pasti proses iterasinya semakin pendek. Jadi bisa sekali nembak udah langsung dapat bener yang paling optimal gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk selimut kolom ya itu masih sama dengan balok lah gitu 40 milimeter ya.
Nah, yang jadi biasa orang shock itu adalah di pasal ini nih gitu. Pasal ini menyatakan bahwa kolom itu tidak kurang dari 300 mm. Berarti kolom struktural itu paling kecil itu adalah 300 kali 300. Paling kecil ya. Paling kecil. Nah, kalau seandainya kita bicara rumah tinggal, udah pasti nggak mau pakai dimensi segini ya. Makanya kalau ada orang bilang rumah tinggal pakai sistem struktur SRPMK, maka dan kolomnya tidak 300 kali 300 itu sudah pasti bohong di atas kertas gitu ya. Karena persyaratan SRPMK itu adalah kolomnya minimal harus 300 kali 300. Nah, terus juga dibatasi rasionya 0,4 antara lebar dan tingginya. Kenapa? Karena kalau lebih kecil dari itu, maka akan terlalu pipih. Takutnya perilakunya bukan lagi menyerupai kolom, tapi malah menyerupai wall atau dinding. Gitu ya. Itulah sebabnya kenapa dibatasi rasio 0,4. Oke, barang kalian ada yang punya pertanyaan, mungkin terkait pradimensi atau apa, feel free ya. Pertanyaan terkait pertemuan lalu juga boleh, silakan saja. Oke, sudah selesai ya. Nah, jadi untuk menentukan berapa sih tulangan yang sebenarnya diperlukan oleh sebuah kolom, itu kita perlu suatu benda yang kita sebut dengan namanya diagram interaksi kolom. Jadi ini nanti kita akan plotting ya di dalam diagram interaksi tersebut. Kalau seandainya titiknya itu ada di dalam diagram, maka itu berarti tulangan yang digunakan untuk mengenerate diagram tersebut berarti cukup. Kalau titiknya di luar diagram itu, maka berarti kita harus buat satu lagi diagram dengan tulangan yang lebih tinggi, gitu ya, tulangan yang lebih besar. Ya. Nah, untuk mendapatkan sebuah diagram interaksi diperlukan perhitungan 7 kali. Ya, karena kita perlu 7 titik untuk disambung. Makanya, kadang orang kalau diagram interaksi perlu gitu ya, pakai aplikasi yang kita sebut dengan namanya SP Column. Ya, itu aplikasi untuk mengenerate diagram interaksi dan contoh perhitungan ini juga diambil dari SP Column gitu ya, karena dia juga ada sediain untuk eh, gimana sih cara aplikasi dia hitung gitu dia ada sediakan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kondisi pure compression. Jadi ini adalah titik untuk mengcapture kapasitas kolom ketika dia hanya terkena aksial tekan. Ya, jadi ini ada rumus P0 ya, terus ada VPO, VP0, ada VPN. Ya, tinggal diikuti aja rumusnya itu cukup sederhana karena semua datanya itu kita ada. Tinggal dihitung ke dalam rumus saja gitu ya. Nah, terus ini ada kondisi penampang mulai tertarik gitu ya. Jadi ini masih tekan semua, tidak ada tarik nih di ujungnya gitu ya, tidak ada tarik, semua masih tekan. Terus sedikit demi sedikit dia mulai ada tarik dikit gitu ya. Terus ada tarik lagi makin gede gitu. Jadi diagram interaksi itu sebenarnya adalah dia mengcapture perilaku dari si kolom dari terkena tekan sampai akhirnya momen-momen sampai akhirnya murni tarik gitu. Jadi fungsi diagram interaksi itu mengcapture eh, semua kemungkinan perilaku dari sebuah kolom gitu ya. Nah, ini adalah kondisi ketika dia pure tension, jadi tarik murni. Berapa sih kapasitas kolom kita kalau kena tarik gitu ya? Oke, nah mungkin ini any questionnya bisa kita skip gitu ya. Mungkin dari kalian secara teoritis masih masih ini ya masih ini apa gitu ya. Barangkali kalau yang pertama kali ketemu nggak apa-apa kita skip aja any questionsnya. Tapi barangkali kalian ada pertanyaan, feel free saja taruh di kolom pertanyaan ya. Gitu. Nah ini kita masuk ke contoh soal gitu ya bahwa ada kolom dengan dimensi sekian dengan tulangan sekian gitu ya.
Nah, terus pertanyaan sederhana, buatlah diagram interaksi dari kolom tersebut, gitu ya. Buatlah diagram interaksi dari kolom ini. Pertama kita analisis kondisi yang pure compression dulu ya. Hitung AG, hitung berarti luas kolomnya, AST, luas tulangannya, hitung penol, masukin rumus, V VPN, dapatlah kapasitas tekan dari si kolom tersebut ya. Nah, kita lanjut aja gitu ya, kita lanjut aja. Barangkali kalian ada pertanyaan boleh dirapel di berikutnya. Gitu ya. Tapi kalau nggak apa deh, kita break question 1 menit di sini gitu ya untuk merapel pertanyaan kalian mungkin yang di sebelumnya tadi ya. Oke, udah habis ya. Sip. Nah, next kita akan masuk ke perhitungan yang akan cukup panjang gitu ya, karena ini balik lagi ke kita pertemuan pertama, ngitung analisa penampang ya. Jadi ini akan balik ke situ. Nah, jadi ini adalah kondisi yang kita sebut dengan namanya kondisi penampang akan tertarik. Jadi belum terjadi tarik di sini. Jadi semua tulangannya itu masih dalam kondisi tekan. Maka diagram tegangannya berbentuk seperti ini nih. Gitu. Bedanya si analisa penampang untuk kolom ini dengan yang di balok adalah dia ada satu PN ini, gitu ya. PN. Nah, supaya kita bisa dapat seperti ini. Jadi PN itu sama dengan ya jumlah dari semua panah merah gitu ya, karena kan arahnya berlawanan. Prinsipnya tetap sigma H sama dengan nol. Nah, setelah dapet, maka kita perlu cari MN. MN itu adalah sigma momen ke titik mana aja. Mau titik di bawah sini, titik di sini. Pokoknya sigma momen ke salah satu gitu ya. Jadi dia C kali JD1. JD itu adalah lengan momen ya, seperti yang kita pelajari. Nah, ini sih eh, diambil sigma momen ke titik PN ini. Jadi kalau kalian lihat C1 kan berlawanan jarum jam. CC berlawanan jarum jam ya. CS2 berlawanan jarum jam, CS3 searah jarum jam. Berarti secara momen maka yang ada faktor pengurangnya adalah si CS3 gitu. Jadi kalian nggak usah heran kalau ada plus minus di situ ya karena arah puternya si gaya ke titik sigma momennya gitu. Jadi kalian nggak usah bingung. Nah, terus kita lakukan perhitungan ya, hitung C, hitung A ya, hitung epsilon S1, epsilon S2, 3 gitu ya, sesuai diagram regangan tadi. Terus kita cek leleh atau tidak leleh gitu ya. Ya, kalau leleh di atas epsilon Y berarti leleh, di bawah berarti tidak leleh ya. Nah, terus kita cari nilai V. V itu kalau dia tidak leleh, maka 0,65. Kalau dia leleh, maka harus dimasukkan ke persamaan yang ini nih gitu. Untuk betonnya juga udah langsung pasti 0,65 gitu. Jadi hanya pakai rumus ini kalau seandainya kondisi tulangannya leleh ya. Nah, terus kita hitung CC, CS1 ya, semuanya itu kita hitung ya, kita hitung semuanya. Nah, terus kita masukin ke rumus VPN ya. Tadi kan yang di depan itu rumus PN tuh CC tambah CS1 bla bla bla. Nah, sekarang kita tahu nilai V masing-masingnya itu berbeda. Jadi ya kita kalikan dengan nilai V masing-masingnya mereka gitu ya. Dapat VPN. MN kita hitung masing-masing komponennya supaya di belakang nggak terlalu panjang ya. Kita hitung masing-masing komponennya, terus kita masukkan ke rumus VMN ini. Gitu. Begitu dimasukkan, dapat nilainya, itulah kapasitas momen dari kolom pada kondisi penampang akan tertarik. Jadi satu kondisi itu akan menghasilkan dua output. Yang satu itu output aksial, yang satu output momennya. Gitu ya.
Oke, barangkali dari kalian ada pertanyaan terkait analisa penampang ini, silakan ditanyakan ya. Karena ke untuk langkah-langkah berikutnya itu hanya pengulangan dan merubah nilai epsilonnya saja. Tapi secara guideline perhitungan itu sama. Jadi kalau kalian memang ada pertanyaan yang konseptual, silakan ditanyakan dari depan. Feel free ya tanya, jangan jangan sungkan. Tuh ya, ada 100 pertanyaan, monggo silakan ditanyakan 100-100-nya, nggak usah ditahan-tahan ya. Tidak ada pertanyaan yang terlalu basic. Jadi feel free to ask saja. Oke, sudah selesai ya untuk untuk sesi pertanyaannya. Nah, kenapa tadi gue bilang bahwa ini hanya pengulangan dari yang tadi? Ya, karena prinsipnya sama, pengulangan analisa penampang. Yang berbeda adalah bahwa sekarang di bawah sini sekarang jadi tarik, maka di bawah sini jadi ada kondisi tulangan yang tertarik. Ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi sigma H dan sigma MN M sama dengan nolnya. Gitu. Jadi ada tambahan minus TS4. Ini plus TS4. Kalau kalian bingung kenapa plus, ini kan berlawanan, 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 searah. Ini kan berlawanan jadinya. Makanya dia menjumlahkan sifat. Ya, oke. Nextnya kita hitung C. Ya, hitung C-nya dari persamaan perbandingan segitiga dari diagram regangannya aja gitu. Si C ini ya. Terus hitung A ya. Hitung masing-masing epsilonnya. Ya, masing-masing epsilon. Terus kita cek terhadap leleh tidak leleh. Gitu. Jadi tujuannya itu. Jadi kita ngitung epsilon itu sebenarnya cuma mau ngecek dia leleh atau tidak leleh. Karena apa? Karena akan berpengaruh ke nilai V yang akan kita gunakan. Tentunya kalian boleh kalau mau ambil penjederhanaan pokoknya semua V 0,65 ya boleh. Cuma kalian dapat kapasitas yang sedikit lebih kecil aja. Cuma begitu aja. Boleh kalau mau sederhana ribet ya ngitung epsilon pokoknya dapat apa udah pokoknya langsung kali 0,65 selesai. Boleh. Terus kita hitung CC ya. Ini pengulangan CS1, CS2, CS3, TS4 ya. Ini pengulangan semua. Hitung VPN. Hitung VPN, terus hitung CC kali JD kali lengan momen ya. Nah, masukin VMN, dapat pengulangan. Ya, gua rasa sih question nggak usah karena tidak ada hal baru ya. Cuma pengulangan, tapi barangkali kalian ada pertanyaan, feel free to ask gitu ya. Nggak usah terpaku di slide question, any question itu. Feel free to ask aja kapanpun ya. Nah, terus ini juga penampang seimbang ya berarti dia bawahnya semakin tertarik. Karena dia semakin tertarik, maka kondisinya menyebabkan ada tulangan baris kedua nih jadi tarik gitu ya. Ini akan mempengaruhi sigma H sama dengan nol dan sigma MN sama dengan nol juga gitu. Jadi pengaruhnya di situ aja sampai ke belakang nih. Gitu, sampai ke belakang ini adalah perhitungan berulang gitu ya. Epsilon, cari V, ya, hitung CC segala macem, hitung VPN, hitung VMN. Nah, ini kalau kalian mau ngitung dan mau cocokin angka, kalian bisa lihat satu-satu nanti di slide gitu ya. Tapi secara prinsip perhitungan itu tidak ada perbedaan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lainnya gitu. Hanya main di tariknya aja. Tariknya tadinya 0,02, EY 0,05 gitu ya. Jadi itu yang kita mainkan. Selebihnya itu sama. Ya, ini juga bisa kita skip ya. Ini questionnya tenang aja, nggak apa-apa. Nah, ini kalian lihat. Kalau kalian lihat evolusinya, semakin lama semakin gede bawahnya. Awalnya atas segitiga atas yang gede. Makin lama makin kecil sampai bawahnya yang makin gede. Ya, dengan bawahnya makin gede, yang tertarik tulangannya makin banyak. Maka nih rumus VPN sama rumus VMN juga menyesuaikan dari gaya-gaya tersebut ya. Oke, ini pengulangan ya, pengulangan. Nah, yang menarik adalah kondisi titik setelah setelah ini. Nah, jadi ada satu titik yang kalau berdasarkan cara gua menghitung diagram interaksi secara manual itu nggak gua hitung.
gitu ya. Jadi kondisi lentur murni ini adalah kondisi yang 100% identik dengan analisa penampang di mana kita harus mengasumsikan atas tekan atau tarik, leleh atau tidak leleh. Sama seperti di pertemuan pertama kedua kita gitu ya. Nah, bayangkan bahwa kolom itu tulangannya bukan cuma di sisi atas dan bawah gitu ya. Kolom kolom itu ada ini sederhananya 3 baris. Kalau contoh tadi kan berapa 5 6 baris. Maka harus ada setiap baris itu asumsinya tekan atau tarik atau leleh atau tidak leleh gitu. Jadi ada berapa banyak kombinasi probabilitas yang harus diperiksa. Nah, itu sih gua sih tidak kesudihan gitu ya. Jadi ini kalian bisa skip kalau secara perhitungan manual. Nanti di belakang akan gue jelaskan kenapa ini bisa gue skip dan masih jatuh ke kategori bahwa ini konservatif, gitu ya. Nah, terus untuk titik terakhir itu adalah tertarik sepenuhnya. Jadi ini adalah kapasitas tarik dari si kolom gitu ya. Ini yang paling gampang. Tinggal ASFY kali V selesai, gitu ya. Nah, ketika kita plotting, gitu ya, ketika kita plot, kita dapat datanya dan kita tabulasi, maka kita bisa plotting. Nah, terus ini akan kita gunakan untuk plot dari e-tabs atau dari software apapun. Kalian punya kolom aksialnya berapa, momennya berapa. Let's say didapat di sini. Berarti kolom kalian cukup. Kalau dapat di sini, maka kalian harus buat lagi sebuah diagram interaksi di luar ya. Nah, terus kenapa tadi titik yang satu boleh diabaikan? Karena ini adalah titik nomor 5, ini adalah nomor 7. Titik nomor 6 seharusnya itu ada di sekitar sini supaya dia bisa melengkung begini nih. Nah, seharusnya ya. Tapi karena kita nggak ambil, maka ini langsung linear ke arah ujung sini, yang dimana sebenarnya ada bagian yang merupakan kapasitas dari si kolom yang kita abaikan. Makanya itu masih jatuh ke kategori konservatif lah, masih jatuh di kategori itu. Oke, nah sampai situ saja. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free ya, feel free to ask di kolom komentar. Atau kalau kalian sungkan, kalian mau nanya langsung di live juga boleh. Itu jangan sungkan. Oke. Thank you guys untuk sesi ini. Semoga cara pembuatan diagram interaksi bisa kalian tangkap. Kalau kurang bisa nonton recording atau lihat slides-nya gitu ya. Gua akan secepatnya masuk ke Zoom supaya bisa live session lebih awal. Thank you guys. See you di live session.